jalan. Sini aja. Sampai sini aja. Bang, kasih saya lagi dikit dong. Siap jalan pemeriksaan, Bang. Orang yang tidak merasa bertujuan melakukan penyebaran video atau memasarkan video itu di publik karena sejujurnya tujuannya adalah untuk kepentingan pribadinya, pastinya ini adalah pertama muncul perasaan malu. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ya, ada orang-orang yang memang akan terus diintimidasi baik oleh publik, oleh media, dan yang kedua akan muncul perasaan bersalah. Ada guilty feeling di sana. Nah, biasanya ketika muncul malu lalu disertai dengan perasaan bersalah, ketika hal ini tidak terkelola, artinya tidak mendapatkan support gitu dari sekitar, yang ada akan memunculkan yang disebut dengan ketegangan, kemudian tekanan emosional atau yang kita sebut dengan stres. Umumnya akan bertahan lama sepanjang kasus ini nanti akan berlangsung, kira-kira begitu. Nah, intinya bagaimana orang-orang di dekatnya atau support sistemnya memberikan dukungan terkait moral, terkait dukungan moral juga, artinya dukungan secara perasaan untuk bisa siap menghadapi ini. Karena mau tidak mau, apakah nanti yang bersangkutan adalah orang yang benar atau tidak di dalam video tersebut, publik sudah membuat sebuah judgment terlebih dahulu. Publik sudah membuat sebuah penyalahan gitu ya, blaming kepada dia, dan itu sulit untuk diubah kembali gitu. Artinya ini perlu kesiapan mental. Nah, jika memang yang bersangkutan bukan orang yang melakukan dan ini bukan kejadian pertama, artinya yang bersangkutan pastinya sudah siap-siap mental untuk ini. Drop sudah pasti, tertekan sudah pasti, stres sudah pasti. Muncul berbagai gangguan kecemasan nanti karena dia akan memikirkan jika nanti ini dianggap oleh kita semua lah ya, bahwa ini hal yang perlu untuk diukur secara hukum, artinya akan masuk ke ranah hukum, berarti harus mengikuti proses hukum. Nah, ini ada sebuah beban lagi, jadi nambah bebannya double gitu, bahkan mungkin sudah triple gitu, sehingga kedepannya harus akan muncul beberapa perkiraan pertimbangan yang akan bisa mengganggu kecemasannya sehingga menyebabkan gangguan kecemasan. Bisa jadi, boleh jadi stres ini akan berkepanjangan. Nah, berkepanjangan ini yang jadi persoalan gitu, yang akan nanti mengganggu aktivitas hidup, kemudian komunikasi dengan sekitar, rencana-rencana, bahkan pastinya akan mencoreng nama baik yang akan membuat seseorang merasa, tadi saya bilang, malu dan bersalah. Saya sangat berharap bahwa Giselle bisa matang dalam hal ini untuk menyelesaikan situasi ini. Apapun nanti solusinya, benar atau tidak, yang paling penting adalah bagaimana menghadapi publik dan memberikan jawaban yang memang tepat, sehingga nama baik, terutama keluarga, anak tetap bisa merasakan nyaman dan aman. Seperti juga banyak yang menyimpulkan soal korden ya. Sekali lagi jangan ya, karena kalau korden itu bisa banyak sekali, bahkan sekarang dijual di online gitu ya gitu, disebut korden yang nama artis itu gitu. Jadi harus hati-hati dalam kasus ini, tidak menghitung itu sebagai sebuah parameter pendukung karena beda ya gitu. Orang-orang menyamakan kordennya sama, kalau saya katakan beda ya begitu. Artinya bukan tempatnya di situ. Tinggi plafonnya juga beda antara plafon dengan korden, itu juga beda ya. Kemudian TV-nya juga lain ukurannya, inchnya ya, artinya lain dengan yang ada pada kamar yang pernah diposting artis yang bersangkutan ya gitu. Kemudian warna rak ya, warna biped TV-nya juga beda. Tidak boleh sekali lagi kita mencocok-cocokkan ya gitu, yang tadi nggak sama dibilang sama. Kayak TV yang jelas berbeda dibilang TV-nya sama, raknya berbeda, yang satu di video warnanya putih, yang di kamar warnanya warna kayu dibilang sama. Itu jangan begitu ya, harus dicari benar-benar kesamaannya ya gitu, harus cari bagaimana hasil realitasnya, bukan hanya mencari kesamaan ya. Saya kebetulan juga pengajar videografi dan juga fotografis, jadi saya lihat juga bagaimana angle-nya, apakah ada cacat paralaks atau tidak pada pada video itu, bagaimana lightingnya ya. Lighting ini yang kemudian juga saya gunakan untuk memastikan video itu memang benar ada, karena ada flare dari lampu
yang ada di dekat gorden yang kemudian tembus ke situ. Kemudian juga hal yang juga netizen yang kemudian sudah membantu ataupun juga memberikan kesimpulan soal tai lalat ya gitu. Tai lalat yang ada di dekat hidung ya gitu. Ya memang itu fakta ada, tapi kita juga harus hati-hati. Jangan cuma satu itu parameternya. Kalau kita lihat, saya tidak spesifik hanya melihat pada bagian tertentu ya, tapi di sini misalnya ada tahi lalat yang ada pada video itu pada sisi ini, pada sisi di dekat hidung ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang ada pada pembanding, itu pun juga kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi artinya adalah memang di situ ada tahi lalat, tapi sekali lagi jangan hanya menggunakan satu parameter ya. Dalam uji perbandingan dengan menggunakan matriks itu saya lihat di sini pada warna mata ya. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana bentuk mata, kemudian juga bisa menggunakan parameter yang lain, bentuk mulut. Meskipun ada juga perbedaan misalnya pada bentuk alis ya gitu. Jadi faktanya begitu. Jadi saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan apa yang ada ini, kemudian diskor semuanya. Ya, mata dibandingkan dengan mata, hidung dibandingkan dengan hidung, mulut dibandingkan dengan mulut, lebarnya juga kita ukur ya, apakah itu dimungkinkan persamaan atau tidak. Karena juga harus kita berhati-hati, karena jangan sampai kemudian apa yang sudah kita cek ini berbeda. Ini yang kemudian memunculkan hasil yang kita sebut hasilnya adalah 72%. Jadi skor 72-74% itu dengan margin 4% ke atas ke bawah itu memang dari banyak faktor. Termasuk soal faktor tai lalat itu memang faktor yang bisa mempertinggi angka. Tapi faktor alis yang berbeda itu bisa mengurangi angka. Demikian pula bentuk pipi. Orang tua yang menjadi pintu untuk anak-anak mendapatkan informasi gitu. Dan mau memang ya itu terbuka sekali atau tertutup sekali, balik lagi gitu. Itu memang dari pihak orang tuanya masing-masing. Kalau memang orang tuanya memberikan ruang untuk anak-anak yang mencari celah untuk nonton tontonan tersebut, ya berarti kan memang dari orang tuanya. Jadi memang sebenarnya atau mungkin kalau memang ya, Rendra kebetulan lagi melihat, kita langsung ganti channelnya atau ganti konten yang lain, langsung ganti aja. Kita belum kasih dia medsos ya. Yang kedua, tayangan yang dia tonton kita harus tahu, kita pantau gitu. Dan kalau bisa nontonnya bareng sama kita. Dan di waktu-waktu tertentu, jadi bukan seperti kayak seharian pegang gadget dan terus nonton jadi lepas kontrol gitu. Kita sih kalau buat Rendra sama Malik ya, kalau kayak Instagram apa, kita sih belum kasih lihat dia ya. Mungkin paling YouTube ya. Kalau YouTube pun kita pilih-pilih yang memang buat anak-anak, dan kita lebih coba cari yang ada nilai-nilai Islamnya gitu ya kan. Banyak sekarang kan teman-teman juga buat gitu. Jadi dia bisa lebih tambah ilmu, bacaan Quran misalnya, murotal yang Islam juga banyak, yang buat kartun misalnya seperti itu. Kita coba lama-lama dia bisa hafal juga. Bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Dan kita terus doakan anak-anak, terus pantau, apalagi sekarang zamannya daring semua, supaya anak-anak ini merasa ini adalah hal yang memang perlu diketahui, tapi jangan sampai bablas gitu. Jangan sampai anak-anak ini menjadi penasaran, kepingin tahu, mencari tahu sendiri. Jadi lebih baik berbicara dengan orang tua. Saya pun khawatir, saya pun terus berdoa, mendoakan semoga anak-anak saya, anak-anak semua lah di seluruh dunia ini terlindungi gitu. Terus juga dijauhkan dari hal-hal yang buruk, apalagi sampai terkena pengaruh yang tidak baik gitu kan. Makanya dari usia sedini mungkin kita terus menanamkan ilmu agama, terus juga di usia anak yang sudah mulai berkembang gitu ya, sudah mulai diajarkan sex education. Jadi ini sesuai usianya kan, misalkan anak-anak 3 tahun itu sudah mulai tahu bagian tubuhnya apa saja. Usia 5 tahun sudah mulai tahu mana sih yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang gitu sama orang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.